Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita selanjutnya ini adalah akan membahas tentang bab 3 fungsi. Silakan modul kalian dibuka di halaman 22. Oke, jadi sebelumnya kalian jadi dalam fungsi ini sebenarnya selain ada fungsi itu ada yang namanya relasi. Apa sih bedanya dari kedua itu? Jadi kalau yang namanya relasi ini adalah sesuatu yang dia adalah ada suatu hubungan yang bebas. Ini adalah relasi. Seperti kalian mau berhubungan dengan siapapun kan boleh-boleh aja ya. Maksudnya hubungan di sini adalah berkomunikasi kayak gitu. Terus kemudian kalau fungsi ini ada aturannya. Fungsi. Jadi misalkan di sini ya, saya buatkan sebuah contoh fungsi. Saya buatkan contoh fungsi. Di sini ada angka 1, 2, 3, 4. Kemudian ini adalah dalam suatu lingkup. Kemudian ada A, B, sama C ada. Ini juga dalam suatu lingkup tersendiri. Nah, sebelum kita lanjut ke yang namanya fungsi, saya akan jelaskan dulu. Jadi di dalam fungsi itu kalian mengenal yang namanya domain, kemudian kodomain, kemudian rank. Apa itu domain sama kodomain? Domain sama kodomain dulu ya. Kalau domain ini daerah asal, sedangkan kodomain ini daerah lawan. 1, 2, 3, 4 itu namanya domain, sedangkan A, B, C itu namanya kodomain. Dalam sebuah fungsi itu ada aturannya. Jadi daerah asal dia harus punya satu pasangan, wajib punya satu pasangan untuk daerah asalnya. Kalau misalnya dia keadaannya tidak punya pasangan, itu tidak diperbolehkan. Atau misalnya keadaannya dia itu adalah punya pasangan lebih dari satu, artinya di sini dia juga tidak diperbolehkan. Dia hanya diwajibkan untuk punya satu pasangan, tidak boleh selain itu untuk daerah domain. Ini loh, anggota ini loh harus punya pasangan satu. Anggota ini harus punya pasangan satu, angka 1 harus punya pasangan 1, 2 juga harus punya pasangan 1, 3 itu harus punya pasangan 1, 4 juga harus punya pasangan 1. Nah, itu dinamakan domain. Fungsi. Nah, kalau untuk daerah hasilnya atau daerah lawannya bagaimana, Bu? Jadi untuk daerah hasil ini nanti adalah dia bebas. Mau tidak punya pasangan boleh, punya pasangan satu boleh, punya pasangan lebih dari satu juga boleh. Itu daerah lawannya. Intinya kuncinya ada di daerah asalnya. Ininya kayak gitu. Misalnya ini ada kayak gini. Jadi 1 ke B, 2 ke A, 3 ke A, 4 ke B kayak gini misalnya. Apakah ini bisa disebut fungsi? Bisa. Ya. 1 itu hanya ke B, 2 hanya ke A, 3 ke A, 4 ke B. Loh, di situ yang A sampai 2 pasangan, dia sampai nyabang 2 kayak gitu. Enggak apa-apa. Jadi di dalam A daerah hasil itu tidak ada aturannya. Yang punya aturan hanya di daerah asal atau di kolom yang sebelah kiri. Intinya di kolom itu harus ada pasangan satu-satu semua. Lah misalkan ini yang ternyata kok yang angka 4 ini tidak punya pasangan, berarti ini kita tidak boleh sebut dengan fungsi. Ini tidak fungsi, ini adalah relasi. Atau misalnya 4 ini ke A, ya kan? 4 ini ke A, sedangkan 4 ini juga ke C. Nah, ini kan 4 itu daerah asal. Atau kolom sebelah kiri kok punya pasangan lebih dari satu, ini juga tidak boleh dinamakan sebagai fungsi. Tapi kalau kita katakan relasi itu boleh-boleh saja begitu. Itu tentang penjelasan relasi sama fungsi. Kemudian bedanya relasi sama fungsi ya. Terus kemudian tadi sudah saya jelaskan mengenai domain, kodomain, sama rank. Yang rank itu yang kita belum tahu. Nah,
Domain, kodomain sama ring ini berlaku di dalam fungsi, bukan berlaku dalam relasi. Ini hanya berlaku dalam fungsi. Misalnya, ini saya punya sebuah fungsi yang baru, ya. Jadi untuk kolom kiri saya isi dengan 1, 2, 3, 4. Kemudian untuk kolom kanan adalah A, B, C. Satu ke B, kemudian 2-nya ini ke A, 3-nya juga ke A, dan 4-nya ini ke B, kayak gini misalnya. Jadi untuk domain udah jelas, yaitu semua anggota yang ada di kolom kiri ini adalah domain, yaitu 1, 2, 3, 4 itu domain. Kemudian berikutnya yaitu untuk yang sebelah kanan itu adalah kodomain, yaitu A, B, C. Lalu rank itu yang mana? Rank itu adalah kolom sebelah kanan yang dia merupakan yang punya pasangan. Kolom sebelah kanan yang punya pasangan itu dinamakan rank. Berarti untuk kolom sebelah kanan itu kan ada A, B, C, tetapi yang punya pasangan A sama B. C tidak punya pasangan, berarti untuk ranknya itu A sama B saja. C itu tidak masuk ke rank. Dia hanya masuk ke kodomain kayak gitu. Terus kita lanjut ke modul yang bawah. Halaman 23 yang bawah, misalkan fungsi f dari himpunan A ke himpunan B, jika x elemen B, maka peta atau bayangan x oleh f dinotasikan dengan fx. Jika fungsi f di mana x adalah memetakan ax plus b dengan x anggota domain f, rumus fungsi f adalah fx sama dengan ax plus b. Ya, di sini ada contohnya. Contoh fungsi f di mana x memetakan 2x min 2 pada himpunan bilangan bulat, tentukan. Yang pertama itu kalian disuruh menentukan f1, kemudian yang kedua disuruh menentukan bayangan min 2 oleh f, kemudian yang ketiga nilai x untuk fx sama dengan 8. Kemudian yang keempat ini adalah nilai dari F2. Kemudian yang kelima itu adalah nilai F untuk X sama dengan min 5. Sedangkan yang keenam ini adalah nilai A jika FA nilainya adalah 14. Kayak gitu. Oke, jadi ketika ada sebuah soal yang F.2x panah 2x min 2 itu maksudnya bagaimana? Kok ono seperti itu? Jadi itu maksudnya seperti ini. Kita ganti aja F dalam kurung X sama dengan 2x min 2 kayak gitu. Wes kayak gitu aja pokoknya, nggak usah bingung lah kok ono panah ada titik 2 kayak gitu, nggak usah bingung kayak gitu. Kita tuh rubah langsung menjadi bentuk F dalam kurung X sama dengan 2x min 2. Kita ke pertanyaan yang A dulu. Ke pertanyaan nomor 1 dulu, yaitu F1. F1 ya. Jadi kita akan mencari nilai dari F1. Awalnya Fx kok jadi F1. Artinya X ini diganti dengan angka 1. Sama dengan 2 kali 1 min 2. Yang 2 kali 1 itu 2 kurangi 2. Berarti 2 kurangi 2 hasilnya adalah 0. Berikutnya, bayangan min 2 oleh F beda pertanyaan tapi maksudnya sama dengan nomor 1. Bayangan min 2 oleh F berarti artinya F min 2. Seperti itu saja, sama ini F min 2. Nanti caranya sama, cuman X-nya diganti dengan angka min 2. Nah ini yang agak beda, ini nomor 3 ya. Kita akan mencari nilai X-nya. Jadi nilai X di situ belum diketahui, sementara nilai Fx-nya yang sudah diketahui. Oke, ini saya hapus ya yang ini. Untuk jawaban nomor 1 saya hapus dulu. Jadi kita tetap dengan fungsi yang sama, yaitu yang kita gunakan fx sama dengan 2x min 2. Nilai fx-nya itu kan 8, berarti fx ini kita ganti dengan angka 8. Sama dengan 2x min 2. Nah, ini yang min 2 kita pindah ruas, berarti 8. Min 2 pindah ruas jadinya plus 2 sama dengan 2x.
8 tambah 2 itu adalah 10 sama dengan 2x. Agar ini menjadi nilai x, karena kita akan mencari nilai x, berarti ini dibagi 2, sini juga dibagi 2. Coret-coret berarti tinggal x, 10 bagi 2 adalah 5, berarti 5 sama dengan nilai x-nya itu adalah 5, seperti itu. Untuk nomor 4 ini caranya sama dengan nomor 1. Untuk nomor 5 ini juga sama. Jadi nomor 1, 2, 4 sama 5 itu sama persis. Yang nomor 2 sama 5 beda bahasa, tapi maksudnya sama. Nilai f untuk x sama dengan min 5, berarti itu f min 5, kayak gitu. Nah, ini nomor 6, ini sebenarnya sama kayak nomor 3, hanya beda variabel yang dipakai. Jadi untuk nomor berapa itu, nomor 6 akan saya contohkan. Ini sama sebenarnya dengan ini tadi yang barusan kita kerjakan. Cuman dia adalah beda variabel saja. X-nya diganti A, wes gitu aja. Jadi di situ kan bukan fx tapi fa kan. Nah, berarti kita gunakan fa dulu. F dalam kurung A, artinya X-nya diganti dengan A, berarti 2, X-nya diganti A min 2. Nah, ini. Berarti sudah berubah menjadi FA sama dengan 2A min 2. Terus kemudian untuk FA-nya kita isikan. FA-nya itu nilainya adalah 14 sama dengan 2A min 2. Berarti min 2-nya pindah ruas dulu. 14 plus 2 itu sama dengan 2A. Berarti 14 tambah 2 hasilnya 16 sama dengan 2A. Ini dibagi 2, ruas kanan maupun kiri, karena kita akan mencari nilai A. Nah, ini kalau dicoret-coret kan tinggal A. 16 bagi 2 hasilnya 8. Maka nilai A-nya itu adalah 8. Itu untuk jawaban nomor 6, seperti itu. Kita lanjut. Jadi selain penyajian fungsi itu dengan berupa apa tadi, kolom-kolom kayak tadi, berikutnya kita ke bentuk penyajian fungsi. Silakan dibuka halaman 24. Itu ada banyak bentuk penyajian fungsi ya. Yang pertama yaitu biasanya disajikan rumus fungsi. Jadi misalkan seperti ini, rumus fungsi yang kita gunakan apa? Kita anut yang ada di modul aja, yaitu kita gunakan rumus fungsi. Rumus fungsi itu fx itu loh yang dinamakan rumus fungsi itu. Nah, penyajian rumus fungsi itu ada banyak sekali. Jadi yang pertama nanti kita menyajikan dengan tabel. Setelah dengan tabel kita bisa menyajikan dengan pasangan berurutan. Setelah pasangan berurutan juga bisa dengan diagram panah. Kemudian yang terakhir juga bisa dengan grafik seperti itu. Jadi misalkan di sini ada sebuah fungsi, fungsinya itu adalah x kuadrat ya. Fungsinya adalah x kuadrat. Nah, kemudian untuk pertama kita gunakan tabel ya. X sama fx. Terus kemudian ini kita gunakan sebuah angka-angka. Kalian bebas memilih mau angka berapapun. Misalnya angka 1, x-nya angka 1, 2 sama 3 boleh, enggak boleh sama di modul. Kalau di modul itu digunakan angka 1, 2. Oh ya, itu di modul ternyata itu ada kesalahan ya. Di dalam tabel itu yang nilai X-nya itu 1, 2, 3. Itu kan 1, 3 sama 3 ya. Nah, jadi nilai Fx-nya untuk X sama dengan 1 itu berapa? Jadi kita masukkan. Kalau 1 kuadrat ya kan X kuadrat. Berarti X-nya diganti dengan angka 1, 1 kuadrat dan hasilnya 1. Kemudian 2 kuadrat dan hasilnya adalah 4. 3 kuadrat dan hasilnya adalah 9. Nah, ini dengan cara tabel. Berikutnya kita bisa dengan cara pasangan berurutan. Pasangan berurutan itu seperti apa? Yaitu kita gunakan kurung kurawal dulu, baru kurung biasa. Yaitu yang pertama 1,1. Ketika X-nya 1 kan Fx-nya 1. 1,1. 1,
3,9. Nah, ini adalah cara dengan pasangan berurutan. Berikutnya kita bisa gunakan diagram panah. Misalkan di sini adalah yang daerah asal Indonesia, karena di sini 1, 2, 3, kita gunakan angka 1, 2, 3 aja. Untuk daerah hasilnya itu kita bisa gunakan angka 1 sampai angka 9 juga bisa. Misalnya saya mau gunakan 1, 2, 4 sama 9 saja juga boleh, yaitu 1 ke 1, 2 ke 4, 3 ke 9 gitu. Terus kemudian berikutnya bisa menggunakan grafik. Jadi kalau grafik itu adalah kita gunakan grafik seperti ini. Misalkan 1 di sini, ini adalah 2 dan ini adalah 3. Terus kemudian 1-nya di sini, 4-nya di sini, 9-nya di sini. Yang pertama 1,1. 1,1 berarti titiknya di sini ini. Nah, kemudian 2,4. 2,4-nya titiknya di sini. 3,9 berarti di sini. Misalkan kok mau ini yang sumbu Y mau dibuat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang penting urut tempatnya. 1,1 itu di mana, 2,4 itu di mana, 3,9 itu di mana. Itu adalah dengan cara grafik ya. Kemudian ada juga penyelesaian masalah terkait fungsi. Jadi di sini adalah yang namanya matematika, itu artinya dia selalu ada kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Ini penyelesaian masalah. Di sini ada contoh soal sebuah tempat parkir mobil di bandara menerapkan harga parkir dengan ketentuan sebagai berikut. 1 jam pertama dikenakan biaya 4.000 per jam, berikutnya dikenakan biaya 2.000. Jika seseorang memarkirkan mobilnya di tempat parkir bandara tersebut selama 4 jam, maka berapa biaya parkir yang harus dibayarkan? Bagaimana untuk rumus fungsi pada kasus tersebut? Untuk memudahkan pengerjaan, kita memanfaatkan penyajian fungsi dengan tabel sebagai berikut. Itu lihat, kalau 1 jam kan 4.000, kalau 2 jam 4.000 tambah 2.000, kalau 3 jam 4.000 tambah 2.000 tambah 2.000, ya, di modul kalian halaman 25 itu loh. Kemudian kalau 4 jam 4.000, 2.000-nya sampai 3 kali. Yang 1 jam pertama kan 4.000, sedangkan untuk jam selanjutnya itu 2.000, 2.000, 2.000 kayak gitu. Nah, maka di sini ini kalau 2 jam itu 2.000-nya kali 1, yang 3 jam itu 2.000-nya kali 2, yang 4 jam 2.000-nya kali 3 ya. Jadi kita gunakan 4.000 plus X-1 kali 2.000. Ini adalah untuk fungsinya. Kenapa kita gunakan X-1? Lihat, ketika 2 jam adalah kita kalikan dengan 2.000-nya dikalikan 1 saja, ya kan, berarti kan 2 kurangi 1. Kemudian ketika 3 jam itu adalah 2.000-nya kali 2, berarti 3 kurangi 1, kayak gitu. Pokoknya berlanjut seperti itu untuk penyelesaian masalah terkait fungsi. Kemudian ini tugas lagi untuk bab fungsi, nanti silakan kerjakan nomor 1 sampai 25 pilgan saja, setiap individu mengerjakan 25 soal. Ini adalah berarti hari ini kita dapat 2 tugas dan 2 materi selesai. Terus kemudian nanti untuk pertemuan selanjutnya kita baru membahas mengenai latihan penilaian tengah semester. Kita bisa acuannya di buku modul, sama nanti saya buatkan soal kayak gitu. Oke, cukup sekian untuk materi hari ini mengenai sistem koordinat kartesius dan fungsi. Makanya saya langsung bahas dalam satu cakupan materi kayak gitu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.